Alhamdulillah sehat. Sudah lama tidak berjumpa dengan Bapak. Kita mulai lagi masuk ke materinya. Sebelum kita masuk mulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu pada 12 kalau disiapkan dulu. Baik Pak. Baik semua teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kabarnya kita berdoa menurut agama dan percaya pada masing-masing. Berdoa yang baik. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Cipto Anugrah Birwan Berli izin. izin nggak? Cuma kayak dia aja. Oh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajarannya. Di sini kita belajar mengevaluasi desain jaringan lokal atau LAN. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih itu LAN? Internet. Untuk internet, boleh? Ada yang lain? Baik, kita saja masuk ya. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan tujuan dari pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu secara mandiri tanpa membuka bahan ajar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep jaringan lokal atau LAN. Yang kedua, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis pengertian konsep jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, peserta didik dapat mengevaluasi pengertian konsep jaringan lokal atau LAN. Yang terakhir, dengan menggunakan laptop, peserta didik mampu membuat desain jaringan lokal LAN sesuai dengan rincian tugas yang telah diberi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, jaringan komputer. Bisa kita lihat sini, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi. Nah, ada yang tahu nggak apa sih arti protokol itu? Mana? Boleh? Ada yang lain? Nah, untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau kabel. Selanjutnya, LAN, Local Area Network. LAN ini adalah infrastruktur jaringan komputer yang memainkan peran penting dalam membentuk sebuah lingkungan ya, lingkungan kerja yang terhubung dan efisien. Nah, seperti
di ruang ini ada lingkungan kerja. Saya pakai LAN ini, local area network. Banyak digunakan penting untuk mengetahui konsep dasar LAN. Salah satunya adalah mengetahui komponen-komponen yang terlibat dalam bentuk jaringan ini, seperti switch, router, dan server. Bisa kita lihat contohnya seperti di lab kita ya, di local lab. Nah, di situ ada switch, router, dan server, dan banyak lainnya. Dan telah menjadi tulang punggung dari infrastruktur teknologi informasi modern. Dari tingkat personal hingga skala korporat, LAN telah membawa perubahan mendasar dalam bagaimana kita berinteraksi dengan dunia digital. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang LAN, kita dapat menghargai perannya yang krusial. Selanjutnya, membuat desain jaringan LAN. Nah, di sini ada fungsi-fungsi mendesain jaringan. Yang pertama, mempermudah dalam mengimplementasikan sebuah jaringan. Yang kedua, mempermudah manajemen pemeliharaan dan perawatan sebuah jaringan. Yang ketiga, mempermudah manajemen penempatan perangkat jaringan. Dan yang terakhir, mengantisipasi perkembangan jumlah dan jenis pengguna. Selanjutnya, desain jaringan yang baik. Nah, jaringan yang baik bisa kita lihat. Desain jaringan yang baik yaitu infrastruktur jaringan sebuah fondasi keberhasilan dari sistem komputer yang dibangun. Dalam merancang sebuah jaringan, banyak hal yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas jaringan yang dihasilkan. Hal tersebut meliputi yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga topologi jaringan. Nanti kita bahas ya. Kita masuk yang perangkat keras dulu. Perangkat keras. Kita lihat beberapa perangkat keras diperlukan jika ingin mendesain jaringan lokal. Itu disebut dengan LAN, local area network. Adapun beberapa kebutuhan yang dapat digunakan yaitu satu, komputer, dua, network interface card, yang ketiga, boot atau switch, yang keempat, inverter, yang kelima, grid, yang keenam, router. Selanjutnya, perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak ini adalah jaringan komputer secara sederhana, program software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk memudahkan, mengoperasikan dan pemantauan lalu lintas data dalam struktur jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer memiliki peran untuk membantu pengguna admin atau administrator dalam mengontrol kompleksitas jaringan dengan lebih baik lagi. Itu ya anak, sampai sini sudah pada ngerti? Paham? Sedikit paham. Bisa paham. Kita lanjut. Topologi jaringan. Kita lihat di sini topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lainnya.
struktur atau jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer, satu komputer dengan komputer yang lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun kabel tanpa kabel, ya. Baik anak, kita langsung masuk ke prakteknya aja. Nah, di sini pertama-tama kita ambil isi dulu ya, untuk membuat desain jaringan LAN. Nah, isinya 1, 2, 3, 4. Seterusnya kita ambil switch ya, ada switch. Nah, ambil ini, oke, kita taruh situ. Ambil kabelnya ya. Nah, ambil yang ini, taruh sini. Nah, kita sambung ini. Oke. Nah, itu kabel yang satu lagi kita taruh lagi. Kita sambungkan ke switch-nya ya. Satu lagi dan seterusnya. Nah, di sini juga ada berbagai macam ya di Cisco paket pasir ini. Oke, sudah disambung, tapi belum terhubung ya. Kita masukkan dulu. 19, 2, penambahan 10, 1. Nah, terhubung ya. Saya tengok sini, stop. Kita masukkan IP address-nya ya. 19, 8, 2. Nah, kita masukkan aja ininya. Ini nah, sudah terhubung ya. Kita masukin lagi yang komputer keduanya, IP address-nya 19. Nah, tadi diajak sini. Jadi yang ketiga lagi ya. Ini kan sudah 2, yang ketiga lagi. Tadi beda dengan ini. Nah, isi yang ketiga masukkan lagi IP address-nya. Copy. Nanti 4.
pesan dulu. Misi 1, misi 2, kita taruh dulu. Oke. Taruh di sini. Ini. Nah, kita lihat. Nah, data di sini sukses ya. Sukses lagi. Lebih jelas. Taruh di situ. Nah, jalan ya kesannya. Berarti gimana anak? Sudah terhubung apa belum nih? Sudah. Ya, sudah terhubung nih. Dengan komputer 1 dan komputer 2 semuanya terhubung menggunakan switch ini. Bisa tengok sini. Nah, dan masukin lagi CND-nya ya. Terlihat kita pikkan dulu. Nah, masuk ya, mulai ya. Mulai berarti terhubung ya anak. Kita lagi yang address-nya 19 2 16 8 10 5. Oke. Nah, terhubung juga nih. Kalau sudah form, berarti sudah terhubung ya anak. Inilah tampilan sederhananya. Nah, beginilah bentuknya lat tadi ya, lokal area network. Kita lihat di sana dengan menggunakan aplikasi Discovery Tracer ini kita membuat lat sederhana, lokal area network sederhana. Nah, inilah bentuknya anak lokal area network yang simpelnya seperti ini. Gimana anak? Apakah sudah mengerti atau ingin bertanya lagi tentang lokal area network ini? Bisa bertanya? Boleh? Silakan. Berarti dia itu harus ada koneksi gitu ya, baru bisa dia menggunakan aliran internet atau sejenisnya lah. Bagaimana ya? Berarti dia harus ada koneksi atau gimana? Nah, pertanyaan yang cukup bagus dari yang murah. Apakah koneksi itu selain terhubung ya? Apakah sangat penting? Sangat penting sekali koneksi itu terhubung. Karena kita akan mengirimkan dari PC 1 ke PC 2. Dia saling berhubungan, itu sangatlah penting gitu ya. Nah, jika tidak terhubung nanti tidak bisa dia menjalankan dari PC 1 ke PC 2 mengirim surat atau yang lain sebagainya, tidak bisa kalau terhubung. Jadi sangat penting ya anak. Kalau ada ini atau ini, mungkin ada lagi pertanyaan dari anak-anak.
Jadi harus ada terkoneksi lagi gitu Pak. Iya, harus terkoneksi. Cukup. Membantu. Nah, kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, ada keperluan sedikit. Baiklah, pada kedua kelas tolong disiapkan, ditutup dulu. Baik, anak Cipto, tolong disiapkan dulu. Baik Pak. Baik teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pagi hari ini. Karena mengingat waktu yang sudah habis, karena sudah mulai berganti mencari pelajaran, kita ucapkan salam pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama.